Beberapa minggu belakangan ini Pixel kayaknya udah sering banget menunjukkan inovasi-inovasi terbaru di dunia PC dan juga laptop. Entah itu prosesor ataupun kartu grafis dari tim merah ataupun dari tim biru. Dan karena itu kali ini Pixel coba munculkan kembali sebuah kartu grafis dari geng merah yaitu AMD, tapi di seri 6000-nya yang memang Pixel rasa masih bisa teman-teman pakai lah dan juga perhitungkan kemampuannya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pixel, dan kalau beberapa waktu yang lalu kita udah bahas soal prosesor AMD Ryzen 5 7600X, maka kali ini kita akan bahas tandemannya yang menurut Pixel kayaknya cocok juga, yaitu budget level lah gitu ya, mid range lah, yaitu Radeon RX 6750 XT dari brand Aorus. Dengan nama lengkap Aorus Radeon RX 6750 XT Elite 12GB. Dan sudah pasti di video review kali ini kita akan lebih condong ke sisi GPU-nya, walaupun masih menggunakan testbed yang sama dengan review Ryzen 5 7600X. Dengan spesifikasi yaitu AMD Ryzen 5 7600X desktop processor, motherboard MSI MEG X670E Ace AM5, CPU cooler Noctua NH-D15 Chromex Black dari Noctua, RAM 2 keping 16GB DDR5 tim T-Force Delta dengan setting dual channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1TB, discrete GPU AMD Radeon RX 6750 XT dengan dedicated memory sebesar 12GB GDDR6, dan monitor Acer K243Y sebagai penampil gambar untuk Full HD, dan TCL 55A8 untuk penampil gambar 4K. Salah satu hal yang menarik perhatian kita saat pertama kali melihat kartu grafis Aorus Radeon RX 6750 XT Elite 12G ini, panjang juga ya, adalah desainnya. Karena kartu grafis ini memiliki tampilan yang keren dan juga misterius, dengan dominasi warna hitam di seluruh permukaan bodinya. Selain itu juga kartu grafis ini dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa disesuaikan dengan berbagai mode dan juga warna dengan selera kita. Jadi kartu grafis ini cocok lah untuk kita yang suka dengan gaya gaming yang elegan dan juga futuristik. Namun desain kartu grafis ini tidak hanya sekedar indah di mata, tapi juga fungsional dan juga ergonomis. Di mana kartu grafis ini memiliki ukuran yang besar dan juga tebal, yaitu 29,6 x 11,7 cm, dan ketebalan sekitar 5,6 cm. Jadi sudah bisa dipastikan kartu grafis ini diperuntukkan untuk PC dengan model ATX yang memang memiliki ruangan yang lega. Dan kartu grafis ini juga membutuhkan slot PCIe 4.0 X16 sebanyak 2,5 slot untuk terhubung kepada motherboardnya, serta dua konektor daya tambahan yaitu port 8 pin dan juga port 6 pin untuk mendapatkan daya maksimum sebesar 250 watt. Jadi kalau motherboard kita agak mepet-mepet, ya udah agak kasihan deh tuh yang port ketiga juga nggak bisa kepake jadinya. Sementara untuk bobot kartu grafis ini tuh sekitar 1,4 kg, yang walaupun lumayan berat tapi membuat form factor kartu grafis ini masih jadi lebih kokoh. Oleh karena itu kita harus hati-hati saat kita masang ataupun melepas kartu grafis ini dari motherboardnya, agar tidak merusak akan slot PCIe ataupun komponen lainnya. Apalagi kalau bisa pakai riser, harusnya bisa lebih enak lah, atau nggak pakai kayak penahan gitu, holdernya gitu. Dan sebagai info tambahan aja nih teman-teman, GPU ini menggunakan cooling system WindForce 3X yang terdiri dari 3 kipas berukuran 80 mm dan berputar secara bergantian untuk meningkatkan aliran udara. Nanti detail cooling sistemnya ini akan Pixel infokan lebih rinci di bagian performa, jadi tunggu dulu. Lanjut di bagian desain, kartu grafis ini juga dilengkapi dengan metal backplate di sisi belakang untuk melindungi PCB dari kerusakan akibat bengkokan ataupun benturan. Dan terakhir di bagian desain itu adalah I/O port-nya, di mana kartu grafis ini sendiri memiliki 4 port output, yaitu 2 HDMI 2.1 dan juga 2 DisplayPort 1.4a. Dengan port-port ini, maka kita bisa menikmati resolusi hingga 8K 60Hz atau 4K 120Hz dengan fitur VRR atau Variable Refresh Rate di monitor ataupun TV kita. Sementara untuk asupan dayanya sendiri, kartu grafis ini memiliki TGP sebesar 250 watt, yang berarti GPU ini membutuhkan daya yang besar banget untuk bekerja secara optimum. Oleh karena itu, PSU yang Pixel sarankan untuk kartu grafis ini harus memiliki daya minimal 600 watt, dan juga harus bisa pastikan bahwa dia sudah 80 plus gold lah. Buat aman ya, mending jaga-jaga. Atau kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, pakai aja PSU seperti yang Pixel pakai di video ini sih. Udah paling aman sebenarnya. Secara spesifik, AMD Radeon RX 6750 XT ini sebenarnya adalah kartu grafis level high-end lah, yang diluncurkan pada awal tahun 2022 yang lain. Jadi kalau misalnya digolong umurnya, ini sih masih tergolong GPU yang ya nggak terlalu baru lah, karena udah ada seri 7000 juga. Ya sekitar setahunan, tapi udah langsung sedih juga ya gara-gara ada GPU seri 7000. Dan oleh karena itu, GPU ini juga memiliki fitur-fitur yang sebenarnya sama dengan Radeon RX 7900 XTX yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya.
Semua fitur tersebut sudah pernah Pichel bahas di video Radeon RX 7900 XTX. Tapi yang paling Pichel ketinggalan paling cuma ngebahas tuh AMD Radeon Chill. Chill, ya? Ya nggak? Di mana ini adalah fitur untuk pengaturan daya secara dinamis, di mana dia juga mengatur akan frame rate berdasarkan gerakan karakter dan juga kamera pada game yang saat teman-teman mainkan. Nantinya saat kita aktifkan ini sebenarnya cenderung pasif lah. Radeon Chill ini akan menurunkan frame rate pada games sehingga menghemat daya dan juga membantu menurunkan suhu GPU. Dan fitur ini juga bekerja untuk sebagian besar game yang menggunakan DirectX 9 hingga DirectX 12 dan juga API Vulkan. Fitur ini nanti teman-teman bisa aktifkan melalui pengaturan pada aplikasi AMD Adrenalin Edition pada menu grafik. Jadi, ini adalah salah satu tambahan fitur yang sebenarnya bagus juga. Oke, sekarang kita akan masuk dari inti untuk review kali ini, yaitu performa dari kartu grafis ini sendiri. Di mana GPU gaming yang kita tes kali ini adalah kartu grafis keluaran Gigabyte dengan swap brand dari Aorus, yaitu Aorus Radeon RX 6750 XT Elite 12G. Di mana kartu grafis ini memiliki spesifikasi 40 compute units, 2560 unified pipelines, base clock 2,3 GHz, boost clock up to 2,6 GHz, game clock up to 2,5 GHz, memory speed 16 GB per second, dedicated memory sebesar 12 GB GDDR6. Selain itu, GPU ini juga sudah menggunakan fabrikasi chip sebesar 7 nanometer, arsitektur RDNA 2, dan konsumsi daya ataupun TGP sebesar 250 Watt. Dan teman-teman, seperti GPU yang sebelumnya Pichel udah pernah bahas, yaitu RX 7900 XTX, maka kartu grafis ini juga sudah mendukung akan fitur AMD Smart Access Memory yang bisa diaktifkan melalui pengaturan BIOS. Jadi ini sebenarnya untuk bisa memastikan bahwa memorinya tuh bisa lebih lancar antara CPU dan juga GPU. Dan saat testing GPU ini berjalan, maka fitur SAM-nya ini dalam keadaan on ya. Jadi ini sekedar catatan aja. Dan karena GPU yang kita terima ini juga adalah kartu grafis dari distributor, jadi kemungkinan sudah dikenakan akan treatment tertentu. Jadi kalau teman-teman punya GPU seperti yang kita tes sekarang ini, tapi dari produsen yang berbeda, maka ada kemungkinan akan skornya bisa sedikit berbeda juga. Karena ada beberapa yang mungkin di overclock dikit, di underclock sedikit gitu ya. Jadi ada pengaturan khusus. Oke, seperti biasa untuk tes GPU kali ini dengan synthetic benchmark yang biasa kita akan gunakan, ditambah juga dengan beberapa tools benchmark lainnya, dan ini kita anggap buat bisa ngegeber lah performa GPU ini hingga ke limit powernya. Setelah itu nanti kita akan akhiri juga dengan stress test biar makin ngegas lah, biar kita tahu gimana performa dari GPU-nya ini. Pengetesan pertama yaitu menggunakan rendering test BMW di aplikasi Blender. GPU ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 57 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes Blender benchmark versi 3.4.0, GPU ini mendapatkan skor 813,26 untuk Monster, 418,16 untuk Junk Shop, 367,35 untuk Classroom, dan dengan total benchmark skor sebesar 1598,76. Ini dia perbandingan dengan beberapa GPU lainnya. Kemudian untuk 3D Mark Times Pi, hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 13.339 dan CPU sebesar 9.704. Sehingga rata-rata skornya adalah 12.629 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Next, untuk benchmark spek workstation 3.1.0 sebagai gambaran professional productivity, GPU ini mendapatkan skor sebesar 13 poin untuk GPU compute. Sementara untuk spek ViewPerf 2020 dengan menggunakan resolusi layar 1920x1080 atau Full HD, composite score yang dihasilkan adalah 167,5 untuk 3ds Max, 133,76 untuk Katia, 192,78 untuk Creo, 79,73 untuk Energy, 633,16 untuk Maya, 100,53 untuk Medical, 428 untuk Siemens NX, dan 294,68 untuk SolidWorks. Kemudian yang terakhir untuk synthetic benchmark, kita tes menggunakan Geekbench 6.0.0. Dan GPU ini mendapatkan skor 103.846 untuk OpenCL score, dan 110.670 untuk Vulkan score. Ini dia perbandingan dengan beberapa GPU lainnya.
Selanjutnya kita akan tes beberapa game, seperti yang biasa Pica lakukan untuk menguji kinerja laptop dan juga PC. Dan di pengetesan kali ini kita akan tes dengan display Full HD dan juga 4K, agar bisa kita lihat perbedaan performa dari kartu grafis ini, secara kemampuan grafis, refresh rate, dan juga TGP-nya. Nggak lupa juga Pica tetap menggunakan native best performance mode pada Windows, setting maksimum pada setiap game, dan terhubung ke arus listrik. Karena kalau nggak nyolok listrik, gimana cara nyalanya ya kan? Untuk game pertama, GTA 5 dengan resolusi Full HD dan setting very high, average frame rate di 170,9, maksimum 188,7, minimum 3,9 FPS, dan TGP di 103,8 watt. Kemudian untuk resolusi 3840 x 2160 atau 4K dan juga setting very high, average frame rate di 107,6, maksimum 146,3, dan minimum 92,1 FPS atau turun sebanyak 37% dengan TGP 225 watt atau naik sebesar 117,1%. Untuk CSGO resolusi Full HD dan setting high, average frame rate di 416,9, maksimum 612,5, dan minimum 236,4 FPS, serta TGP di 73,6 watt. Sedangkan untuk resolusi 4K setting high, average frame rate di 198,2, maksimum 320,8, dan minimum 116,4 FPS, atau turun sebanyak 52,5%, dengan TGP 166,6 watt atau naik sebesar 126,4%. Untuk Dota 2 resolusi Full HD dan setting best looking, average frame rate di 260,9 dengan maksimum 296,4 dan minimum 193,0 FPS serta TGP di 73,6 watt. Sementara untuk resolusi 4K dan setting best looking, average frame rate di 205,3, maksimum 260,5 dan minimum 76,7 FPS atau turun sebanyak 21,3% dengan TGP 223,1 watt atau naik sebesar 203,1%. Untuk FIFA 22 resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 388,0, maksimum 440,4, minimum 20,9 FPS, dan TGP 154,4 watt. Sementara resolusi 4K dan setting Ultra, average frame rate di 212,2, maksimum 258,3, dan minimum 13,7 FPS, atau turun sebanyak 45,3% dengan TGP 103,3 watt atau turun sebanyak 33,1%. Sementara untuk Need for Speed Heat resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 142,7, maksimum 184,9, dan minimum 75,5 FPS, serta TGP di 209,1 watt. Sementara untuk resolusi 4K dan setting Ultra, average frame rate di 61,5, maksimum 86,4, dan minimum 45,3 FPS, atau turun sebanyak 56,9%, dengan TGP sebesar 142,4 watt, atau turun sebanyak 31,9%. Lebih lanjut untuk Display 4 resolusi Full HD dan setting Ultra, average frame rate di 167,4, dengan maksimum 190,9, dan minimum 72,8 FPS, serta TGP di 55,8 watt. Sedangkan untuk resolusi 4K dan setting Ultra, average frame rate di 164,5, maksimum 191,6, dan minimum 67,3 FPS, atau turun sebesar 1,7%, dengan TGP 111,4 watt, atau naik sebesar 99,6%. Terakhir untuk Genshin Impact resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 217,7, dengan maksimum 373,9, dan minimum 91,6 FPS, serta TGP 146,5 watt. Sementara di resolusi 4K dan juga setting high, average frame rate di 106,3, maksimum 373,9, dan minimum 59,5 FPS, atau turun sebanyak 51,2%, dengan TGP 171,2 watt, atau naik sebesar 16,9%. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pattern-nya agak cukup variatif lah. Untuk FIFA dan juga untuk Need for Speed Heat memang agak aneh. Ketika dia berada dalam resolusi 4K gitu ya, malahan TGP-nya tuh turun. Dan juga memang secara performanya memang turun, cuma beda lah, dia kualitasnya tidak seperti pattern-pattern yang lainnya. Dimana kan kita harapkan ketika resolusinya dia kita naikkan, maka dia memiliki DGP yang juga akan naik gitu ya. Seperti kayak tadi, 100%, 200% DGP-nya. Cuma agak menarik sih untuk dua case ini. Bisa juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin masalah optimisasi ataupun mungkin juga gara-gara masalah bottleneck di CPU harusnya kalau menurut Pical. Kemudian sebagai cooling sistemnya, GPU ini menggunakan teknologi WindForce 3X yang memiliki 3 bilah kipas yang berputar secara bergantian, seperti yang udah Pical mention tadi sebelumnya. Dan gak hanya itu aja, karena sebagai tambahan material penyerap panasnya, kipas-kipas ini juga menggunakan graphene nano lubricant yang diklaim membuat kipas-kipasnya tuh jadi jauh lebih awet. Dan ini juga menghasilkan suara rotasi yang jauh lebih senyap.
Lalu secara fisiknya pun di bagian bawah kipas-kipas ini nanti terdapat heatsink berbentuk V yang dilapisi tembaga yang dilengkapi dengan heat pipe untuk membantu menyebarkan panas dari chip GPU-nya ke udara luarnya. Selain itu, kartu grafis ini juga memiliki fitur namanya screen cooling yang meningkatkan aliran udara melalui celah-celah di sisi kartu grafisnya. Sehingga secara keseluruhan kartu grafis ini juga tetap dingin dan juga stabil saat digunakan untuk komputasi berat ataupun saat kita sedang gaming. Kemudian sama seperti pengetesan CPU Ryzen 5 7600X, maka testing GPU kali ini kita tutup dengan monitoring stress test dengan aplikasi yang tadi sudah Pichel mention, yaitu Furmark versi 1.34. Untuk pengetesan ini, Pichel tidak menggunakan aplikasi performance booster apapun dan hanya menggunakan native balance mode pada Windows, dan testbed ini Pichel taruh di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Dalam keadaan idle, maka frekuensi clock GPU ini berada di range 174 MHz yang sesekali spike di 500 MHz, serta temperatur 49,6 derajat Celcius dan TGP 28 Watt. Lalu saat kita jalankan aplikasi Furmark, maka GPU clock-nya naik hingga ke 2,3 GHz, suhu hingga 72 derajat Celcius, dan TGP hingga 230 Watt. Keadaan ini nggak mengalami perubahan yang signifikan selama pengetesan, bahkan grafiknya cenderung datar, mirip saat kita stress test CPU tandemannya, yaitu Ryzen 5 7600X yang kemarin. Dan akhirnya pengetesan ini kita akhiri dengan skor final 2,33 GHz untuk GPU clock, 71 derajat untuk suhu, dan TGP di level 230 Watt, dengan total durasi pengetesan selama 23 menit dan 16 detik. Dan juga kita coba ukur suhu permukaan pada GPU ini pada dua kondisi. Yang pertama dalam keadaan idle, di mana suhu pada area bodinya memiliki rata-rata 29,6 derajat, dengan maksimum di 32,7 dan minimum 28,9 derajat Celcius. Sedangkan pada saat stress test, maka permukaan ini memiliki panas rata-rata 37,7 derajat, dengan maksimum 49,6 dan minimum 32,3 derajat Celcius. Lumayan gerah ya GPU-nya, padahal ini dalam kondisi ruangan terbuka loh. Gimana kalau udah masuk casing ya? Aduh, wajib cooling system yang wahid sini. Minimal kipas sedot udara segar ke dalam. Overall, menurut teman pribadi Pichel, GPU Radeon RX 6750 XT Elite 12G dari Aorus ini adalah sebuah kartu grafis high-end level yang bisa menjadi tulang punggung PC gaming teman-teman sekalian. Ya, walaupun masih menggunakan akan seri 6000 keluaran yang tahun lalu, tapi seperti yang sudah teman-teman lihat di video ini, GPU ini masih memiliki power yang nggak bisa dianggap enteng. Kenapa begitu? Karena pertama, GPU ini punya performa tinggi dan juga kualitas grafis yang masih tergolong mumpuni. Teman-teman bisa main game dengan resolusi 1440p tanpa nge-lag ataupun ngeblur. Tentu saja, AMD juga ngeklaim GPU ini bikin game jadi lebih hidup ya kan, dengan grafis yang lebih realistis dan juga frame rate yang lebih tinggi. Dan nggak lupa juga dari pengetesan yang sudah Pichel tunjukkan tadi, maka GPU ini juga bisa kerja keras dengan performa yang cepat dan juga stabil, sehingga selain GPU ini cocok buat diajak bermain game yang berat-berat gitu ya, AAA, dia juga bisa menjadi partner teman-teman sekalian yang bergerak di desain grafis. Nah, tapi GPU ini juga punya kekurangan yang harus teman-teman pertimbangkan, antara lain ya wattnya yang gede. Jadi mau nggak mau harus punya power supply yang kuat, stabil, dan juga punya sertifikasi yang bagus lah. Kalau nggak, bisa-bisa nanti daripada kita hemat sedikit di power supply, listrik yang masuk berantakan, akhirnya pada rusak atau mati mendadak ya kan. Dan juga yang kedua catatannya adalah GPU ini juga cukup gede ukurannya. Jadi kayak tadi 2,5 slot, jadi oleh karena itu pastiin di PC teman-teman sekalian ada ruang yang cukup, atau nggak minimal kalau yang motherboardnya kita ATX gitu ya, pastikan bahwa kita siap untuk mengorbankan beberapa port kalau memang ada kepake gitu ya. Secara harganya, kartu grafis ini dibanderol dengan harga yang masih terbilang terjangkau lah, yaitu mulai dari 5 jutaan di toko online Gigabyte ataupun Aorus Indonesia. 5 jutaan bisa dapetin kayak begini menurut Pichel udah worth it banget. Apalagi kita buat pakai main Far Cry, guys. Nah, kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol dan juga beberapa game retro lainnya, PMG Fams yang bahas soal vlog aktivitas Pichel dan juga keluarga seperti yang di belakang sini, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, selesai kita main Far Cry dulu guys.